Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 73. Di awal video ini, beberapa saat kemudian, meskipun agak kesal dengan apa yang Samon perbuat, sang ratu tetap tersenyum menemuinya mengatakan, "Jangan khawatir. Untungnya tidak ada korban jiwa. Kami bisa memperbaiki tempat latihannya dengan cepat setelah kami memperoleh materialnya. Namun sedikit sulit untuk bisa memperoleh material tersebut. Para miner harus bekerja keras selama beberapa bulan lagi." Mendengar perkataannya, Samon yang benar-benar menyesal karena tahu harganya yang begitu mahal, hanya bisa minta maaf padanya dengan tulus. Saat kemudian, Samon pun menemui Nathan yang tengah terbengong menatap rekonstruksi tubuh di gedung latihannya. "Hei, kau tak apa? Kenapa kau ada di sini?" Meskipun agak terkejut dengan lemparan minuman kalengnya, Nathan yang masih bisa menangkapnya membalas, Samon, aku pikir setidaknya aku sudah hampir mengejar bayanganmu. Tapi hari ini, aku menghadapi kenyataannya. Aku harus jadi sekuat apa untuk bisa mengejarmu? Aku sama sekali tidak tahu." Samon menimpali, "Ya, wajar saja. Kau memang manusia terkuat, kuakui itu. Tapi aku sudah melampaui manusia dan jadi yang terkuat di alam semesta." Mendengar hal itu, Nathan yang telah pasrah berkata, Aku kalah telak, Samon." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Samon yang bersiap dengan skill Sapphire Serpentnya bertanya, "Hei, kau. Gimana kalau ada cara untuk bisa jadi lebih kuat lagi? Apa yang bakal kau lakukan?" Tentu saja, hal itu membuat Nathan terperanjat. Apa? Jika metode seperti itu memang ada, aku akan melakukan apa saja." Samon pun meluruskan tangannya menimpali. "Oke, Nathan Bernard, inilah bawahanku yang setia." Dengan begitu, Nathan yang menjabat tangan Samon pun telah resmi menjadi bawahannya yang keempat. Hingga slot yang tersisa, tinggal 2 lagi. Kemudian, semua jadwal YSM di Amerika Serikat pun berakhir, di mana para pelajar di klubnya telah kembali pulang ke kampung halamannya. Rumah! Yah, siapa sangka aku bakal rindu pada hutan ini. Hei, aku masih lebih memilih kota sih. Lina yang penasaran dengan player lainnya bertanya. Omong-omong, gimana Pietro? Aku belum melihat dia sejak pertandingan Paris Lumiere." Cho Seung-ho membalas, "Entahlah, dia selalu susah dipahami. Aku benar-benar tidak tahu." Lina menimpali, "Lalu, di mana pemilik klub?" Cho Seung-ho melanjutkan, "Dia bahkan tidak berada di pesawat yang sama dengan kita. Katanya, dia masih punya urusan yang harus diselesaikan." Tentu saja, hal itu membuat Lina penasaran urusan macam apa yang harus dia selesaikannya. Ternyata, Samon sendiri kini telah tiba di Las Vegas, di mana ia berniat menemukan suatu benda secepat mungkin di sana. Karena bahkan meski kejuaraan dunia sedang berlangsung, Samon tidak pernah berhenti berupaya untuk strategi sang raja. Berkat itu, sekarang dia mampu menghindari serangan ekor atau memblokirnya dengan aura shield miliknya. Terlebih karena auranya telah diperkuat, gelombang kejut aura yang tercipta oleh ekor itu menjadi sesuatu yang bisa dia tahan. Tetapi, ada rintangan lagi yang muncul setelah itu. Selain tombaknya yang patah, meski ia telah bisa menembus pertahanannya, racun yang dia punya juga merupakan sesuatu yang harus ia pikirkan. Dan kembali ke Las Vegas, alasan kedatangan Samon kemari adalah bukan untuk sesuatu yang remeh seperti berjudai. Kota perjudian dan kesenangan menarik orang yang mencari kekayaan instan. Beberapa bisa sukses, tapi yang lainnya jatuh ke dalam kehancuran. Dan Las Vegas yang tidak menolong seorang seperti itu membawa mereka ke tempat ini, sebuah saluran pembuangan di Las Vegas. Lalu setibanya Samon di pintu masuk pembuangannya, Samon yang kebingungan pun bergumam, ini benar-benar ribet. Gimana ini? Apa aku perlu mencari satu persatu? Ya, hiduplah membawa berbagai macam pengalaman. Namun, di saat Samon menggumamkan hal tersebut, tiba-tiba saja ada 2 pria yang mendatanginya. "Yo, ini bukan tempat yang bisa dikunjungi oleh turis. Tuan, apa kau punya uang? Coba tunjukkan tasmu sini. Serahkan semuanya dan kami akan mengampuni nyawamu." Mendengar perkataannya,
Summon pun tersenyum melepaskan kacamatanya berkata, memang ini cara yang paling cepat. Kelihatannya kalian warga lokal, jadi kalian pasti tahu area ini dengan baik kan? Tentu saja mereka berdua yang mengenali Summon seketika itu juga terdiam bengong. Ditambah lagi Summon menekankan, kan Aryan, dia ada di sini kan? Bahwa dia bahkan mesti kalian harus membuatnya babak belur. Sementara itu, Neng Petro sendiri yang kini tengah berada di tempat sang ratu, nampaknya tengah melakukan sebuah ritual, di mana setelah berada di tengah-tengah lingkaran magicnya, Neng Pietro yang bersiap membuka ruang spiritualnya berpikir, aku mencari terlalu jauh untuk sebuah petunjuk. Aku tidak mempertimbangkan kalau ternyata itu berada sangat dekat dibandingkan yang lain. Kemudian setelah ruang spiritualnya terbuka, Neng Pietro berkata pada sosok entitas Wright yang ditemuinya. Sekarang mari kita bicara The Fifth. The Fifth, kenapa kau menangis? The Fifth yang berulayan air mata membalas, meski kau tidak mengatakannya, aku sekarang sudah tahu kebenarannya. High Priest, yang aku dan The First layani bukanlah Light of Beginnings. Kau bertanya kenapa aku menangis bukan? Aku terpikat dengan kata Light of Beginnings dan membawa rasa malu terhadap peradaban underground. Aku berencana tentang melayaninya dan melanggar hukum suci, menciptakan monster yang keji. Dan setelah menjadi Wright, aku baru menyadari kesalahanku. Jadi, bagaimana bisa aku tidak menangis? The First, tidak. Dia juga tidak akan berbeda hingga dia mati dan kehilangan tubuh fisiknya. Dia tidak akan meninggalkan kepercayaannya itu. Mendengar hal itu, Neng Pietro terdiam berpikir. Benar, aku juga berpikir bahwa dia adalah Leo begini hingga aku melihat kebenarannya. Lalu di saat ia berpikir seperti itu, The Fifth melanjutkan. Hanya ada satu alasan mengapa High Priest mencariku. Bahkan setelah aku menjadi Wright, pergilah ke makam sang kaisar pertama. Di sana kau akan menemukan awal dari perjalanan kami. Neng Pietro membalas, jadi begitu. Lalu hentikanlah tangisanmu itu, The Fifth. Inilah kesempatanmu untuk menghentikannya di tanganmu sendiri. Akankah kau meminjamkanku kekuatanmu sekali lagi? Tepat setelah mengatakan itu, Neng Pietro pun melanjutkan ritualnya, di mana meski bertemu Wright yang rendahan, alih-alih spirit yang agung, meskipun Neng Pietro mampu menangani meditasinya sendiri tanpa bantuan Magic Circle, dia tetap datang dengan bersiap untuk berkonflik. Kita beralih kembali pada Summon yang nampak mulai kesal karena kedua pria di depannya malah terdiam bengong. Oi, kenapa kalian diam saja? Bukannya malah pergi? Kalian pikir aku bercanda ya? Salah seorang prianya membalas, orang biasa seperti kami pergi mencari anggota Seven Heroes. Menghajar dan menyeretnya ke sini itu agak... Summon menimpali. Jadi, mencoba anggota Seven Heroes dengan membawa pisau itu boleh? Keduanya menyanggah. Mana kami tahu kalau kau adalah Summon? Tentu saja, tingkah mereka yang seperti itu membuat Summon langsung melayangkan tinjunya. Jadi maksudnya tidak masalah kalau targetnya cuma orang biasa? Abang asal macam apa itu? Tanganku sekarang jadi bau busuk tau. Seorang dari mereka membalas, kami masih tetap gelandangan meskipun kami sudah mandi. Meskipun Summon merasa perkataannya itu ada benarnya, perhatiannya langsung teralihkan ketika melihat orang yang berpakaian rapi mendekat ke saluran pembuangannya. Apaan tuh? Seketika itu juga dua pria di sana tersentak kaget panik berkata, apa? Mereka? Itu geng Norma. Summon yang kebingungan pun bertanya, geng Norma? Apaan dah? Salah seorang dari mereka membalas, mereka mafia yang menjalankan Las Vegas. Sebenarnya kami menjaga tempat ini dari mereka. Ya, pertama-tama, kau tahu apa sebutan bagi orang seperti kamu di Las Vegas? Summon menimpali. Tidak, memangnya aku perlu tahu ya? Sebutan pergelandangan juga. Dengan raut wajah malunya, mereka menjelaskan, kami disebut Mole People. Dan baru-baru ini, geng Norma mendeklarasikan kalau mereka akan membersihkan saluran pembuangan. Summon yang merasa tak ada yang aneh membalas, membersihkan saluran pembuangan yang secara sukarela? Kedengarannya seperti orang-orang baik bagiku.
Tentu saja perkataan Semon langsung disangkal oleh mereka berdua. Tidak, bukan itu maksudku. Geng Norma, mereka berencana menyingkirkan orang-orang seperti kami. Mereka ingin mengusir kami semua. Semon menegaskan. Jadi sebenarnya mereka ingin mengusir para penjahat yang sudah mengganggu lingkungan sekitar. Bukannya itu berarti mereka orang-orang baik. Tentu saja mereka berdua pun tak bisa menyangkal hal itu. Ya, benar mungkin. Tetapi kalau kami sampai diusir dari sini, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Kami bakalan tinggal di tengah-tengah gurun. Semuanya tak mendulikannya pun berkata, "Cih, itu bukan urusanku. Aku cuma butuhkan Aryan." Di saat yang sama, kan Aryan sendiri yang berada di dalam saluran pembuangannya. Hanya bisa terdiam mendengarkan keluhan orang-orang di sana. Penindasan dari kota di atas semakin memburuk. Kebanyakan orang di sini diusir atas alasan yang konyol serta pergi bekerja. Beberapa bahkan menjadi korban dari geng Norma. Dan sekarang mereka berusaha mengusir kita di saluran pembuangan ini. Mereka bukan manusia. Di distrik lain, beberapa orang sudah dibuang tanpa adanya alasan. Pada saat itu, meskipun ia terlihat sangat tenang di luar, sebenarnya kan Aren begitu panik di pikirannya. Gimana ini? Kenapa bisa jadi begini? Meskipun aku anggota Seven Heroes, akan usaha untuk bisa mengalahkan mereka. Aku bukan dipilih karena kemampuan bertarungku. Aku dipilih menjadi anggota Seven Heroes karena kemampuan mengintaiku. Apa yang dipikirkannya memanglah kebenaran. Karena alasan bergabungnya kan Aryan bukanlah karena sifat ksatria untuk melindungi yang lemah. Sejak masa Underground War, kan Aryan punya banyak masalah yang berkaitan dengan judi. Bahkan membuat Semon ingin menghancurkan pergelangan tangannya. Terkadang dia menang, tapi seringkali dia bernasib malang dan kehilangan semuanya. Namun dahulu, dia bisa pulih dengan cepat dengan menyelesaikan dungeon. Dan setelah menaklukkan final dungeon, dia menjadi taipan dunia dengan hadiah yang banyak. Tetapi kehilangan separuhnya karena berjudi, dan separuhnya lagi karena perceraian. Dia terdaftar dalam Guinness Book of World Record sebagai orang paling cepat bangkrut di dunia. Sering berjalannya waktu, di masa sekarang ini kan Aryan masih belum sadar juga, di mana ia menggadaikan senjata yang membawanya ke final dungeon untuk sekoper uang. Lalu dengan uang yang ia peroleh dari menggadaikan senjata kesayangannya, sebuah harta nasional India, ia pun berakhir berkeliaran di kota perjudian Las Vegas. Dan kemudian dia memperoleh jackpot. Namun di saat ia akan menukarkan chipnya agar bisa mendapatkan senjatanya kembali, sebuah pemikiran tolol bin goblok muncul di otaknya. Bagaimana kalau ia akan jackpot kembali? Untungnya di saat ia sudah tergoda untuk kembali menggunakan chipnya, debt collector muncul menagih hutang miliknya. Dengan begitu, uang yang dia menangkan pun kembali diambil oleh semua geng Norma. Dan itulah mengapa dia bisa berakhir di sana, di saluran pembuangan Las Vegas. Saking paniknya dengan yang sedang terjadi, otaknya pun berpikir keras untuk mencari solusinya. Aku menjual senjataku. Jadi, mau gimana aku melawan mereka? Aku sudah dihajar dan dikeluarkan sebelumnya. Mana mungkin ada yang berbeda sekarang? Haruskah aku kabur saja? Uang yang aku dapat dari biaya pelindungan di saluran pembuangan ini, aku menghabiskan semuanya untuk berjudi juga. Gimana ini? Di tengah kebuntuannya, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan sebuah ledakan tepat di sampingnya. Di mana dari ledakan tersebut muncul sosok pria yang ia kenali. Ternyata ledakan itu adalah perbuatan Semonyok yang menghajar anggota geng Norma yang ditemuinya tadi. Ini bahkan bukan dungeon. Jadi, kenapa sistem drainasenya bisa serumit ini? Para gelandangan ini cuma bisa merajuk saja. Apakah Aryan ada di sini? Tentu saja kemunculannya membuat Aryan terkejut. Meskipun begitu, Semon malah dibuat kesal dengan rencana Aryan yang berencana untuk melawan geng Norma di sana. Hah? Kau mau melawan orang-orang itu? Hei kalian semua, dasar dungu. Kalau kamu percaya seseorang, percayalah orang yang benar. Bukan malah para penggila Maxwin yang tak ada harapan yang bahkan juga diceraikan. Namun, meskipun Semon telah memarahinya habis-habisan, perhatian Aryan malah tertuju pada pria yang dihajar Semon di sana. Semon, orang yang terbaring di sana itu. Semon membalas,
Aku menyerbunya di pintu masuk, jadi aku separuh membunuhnya. Tentu saja perkataan Semon membuat pergedangan di sana terkejut. Ditambah lagi, dua orang pelandangan yang sementemui tadi muncul berteriak. Para superhuman yang dipekerjakan oleh geng Norma semuanya sudah dikalahkan. Semon yuk mengalahkan mereka semua. Kita mundur pada 1 jam sebelumnya. Pada saat dimana Semon yang sedang mengobrol dengan dua orang gelandangan di sana malah diserang oleh anggota geng Norma yang mengira jika Semon juga seorang gelandangan. Tentu saja, Semon bisa mengejarnya dengan mudah. Yang membuat anggota geng Norma semakin tertantang untuk mengalahkannya. Oho, kau menghindari ya? Lumayan juga untuk seorang gelandangan sepertimu. Video ini pun diakhiri dengan lihat tingkah mereka yang seperti itu. Seketika itu juga, urat kekesalan Semon pun terputus. Bahkan kedua gelandangan di depannya bisa mendengar suara sesuatu yang retak di tangannya.